Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini, kita bisa berkumpul bertatap maya gitu ya pada acara sosialisasi program sekolah untuk orang tua ataupun wali peserta PPDB gelombang 2. Yang terhormat Ibu Ani Mulyani, SSIM MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Alfa Centauri. Kemudian Wakasek, ada Bapak Ahmad Sidik, selaku Wakasek Kurikulum, ada Pak Irwin M. Said, selaku Wakasek Kesiswaan, dan Ibu Eis Masrida, selaku Wakasek Humas. Tidak lupa yang kami hormati panitia PPDB dan tentunya seluruh orang tua dan wali peserta PPDB gelombang 2 yang hadir pada kesempatan ini. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Baik. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya sebagai host membacakan dulu aturan untuk sosialisasi ini. Silahkan Bapak Ibu gunakan nama lengkap putra-putrinya di Zoom ini ya. Yang pertama itu, yang kedua Bapak Ibu dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau silakan di-mute saja selama kegiatan sosialisasi berlangsung kecuali nanti pada saat sesi tanya jawab. Kemudian untuk daftar hadir akan saya bagikan di fitur chat box Zoom di sesi tanya jawab nanti. Nah, Bapak Ibu, supaya acara berjalan lancar dan kita diberikan keberkahan, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, saya perkenalkan Bu Eis Masridah ya yang akan jadi moderator di acara sosialisasi ini. Kepada Bu Eis Masridah saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Yeni atas perkenalannya pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang pada agenda sosialisasi program sekolah di SMP Alfa Centauri. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ani Mulyani, dan yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, bidang kesiswaan dan bidang kurikulum, dan yang saya hormati Ibu Ketua PPDB beserta tim, dan tentu saja yang saya hormati Bapak Ibu orang tua calon peserta didik SMP Alfa Centauri. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja ini berkah Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabat, sahabat, dan tentu saja mudah-mudahan syafaatnya datang kepada kita umat ya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini sebagaimana telah diagendakan kita akan mendengarkan paparan atau sosialisasi program sekolah serta program kesiswaan dari Wakil Kepala Sekolah, dan insya Allah ini akan berlangsung dari jam 9 sampai kurang lebih jam 10:30 ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara ini bisa diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah Bapak Ibu, mohon izin saya membacakan susunan acara pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya nanti ada pemaparan program akademik, dan akan dilanjutkan dari
Setelah itu pemaparan program kesiswaan, dan setelah kedua pemaparan tersebut nanti akan ada sesi tanya jawab, dan insya Allah sesi tanya jawab ini akan berlangsung selama 20 menit dan nanti akan saya bagi menjadi 2 termin. Yang pertama yaitu 3 pertanyaan dan selanjutnya 3 pertanyaan kembali. Dan nanti setelah itu ada doa penutup dan diakhiri oleh pengumuman dari panitia PPDB. Seperti itu Bapak Ibu acaranya, agenda pagi ini. Nah, untuk efektivitas waktu, mari kita perdengarkan pemaparan langsung dari bidang kurikulum, yaitu dari Bapak Ahmad Siddiq. Kepada beliau kami persilahkan. Maka Pak Ahmad Siddiq. Gimana Pak Ahmad Siddiq, sehat? Alhamdulillah. Suaranya belum terdengar Pak Siddiq. Sekarang sudah jelas? Siap, sudah. Maka Bapak, saya persilahkan waktunya kepada Bapak. Jam 9.11 berarti sampai kira-kira jam setengah 10 ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bapak Ibu, selamat datang kami sampaikan kepada calon orang tua siswa ya kelas 7 pada tahun pelajaran 2023-2024 di acara sosialisasi di SMP Alfa Centauri. Untuk membantu presentasi saya, insya Allah saya akan share dulu ya slide, Bapak Ibu. Mohon izin, saya akan share slide. Sudah terlihat slide yang saya share? Siap, sudah Bapak. Sudah Terima ya, kasih. Bismillah. Baik, sebelum saya memaparkan tentang SMP Alfa Centauri, khususnya dalam bidang kurikulum, saya akan memperkenalkan secara singkat saja ya Bapak Ibu tentang SMP Alfa Centauri. Seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama di video ya, dipaparkan kapan SMP Alfa Centauri berdiri, juga dipaparkan apa visinya, apa misinya gitu, sudah ada di video, dipaparkan dengan jelas berikut contoh-contohnya. Saya akan menyampaikan beberapa hal saja tentang sejarah singkat pendirian SMP Alfa Centauri. SMP Alfa Centauri memang mungkin unik ya dibandingkan dengan sekolah yang lain. Biasanya sekolah itu awal berdiri dari tingkat bawah dulu. Tapi di SMP Alfa Centauri dimulai dari atas dulu ya. Jadi diawali dengan SMA dulu. Jadi bukan SMP dulu. Jadi SMA dulu tahun 2003, lalu SMP-nya seperti yang tadi kita lihat bersama ya di video profile, kita berdiri tahun 2008. Lalu disambung dengan SD 2009, lalu ada daycare. Nah, yang terbaru nih yang rencananya tahun 2023 ini akan dibuka untuk TK Alfa Centauri, yang mana lokasinya TK ini ada di sebelah SD Alfa Centauri di Jalan Ternate. SMP Alfa Centauri sendiri ada di Jalan Palasari. Ini untuk visi misi yang tadi sudah disampaikan juga ya, to be the finest school in the world, terus juga misinya sebagai sekolah yang mendidik anak-anak, mengembangkan ketakwaan, kecerdasan, dan kreativitasnya. Terus bagaimana sih kurikulum di SMP Alfa Centauri? Tentunya di SMP Alfa Centauri kita mengikuti kurikulum yang berlaku di sekolah di nasional. Untuk kelas 7 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Kita sudah mulai pada tahun ajaran sekarang, tahun ajaran ini. Meskipun kita bukan sekolah penggerak, namun kita mendaftar secara mandiri untuk kurikulum Merdeka. Jadi kelas 7 tahun sekarang dan pasti untuk kelas 7 tahun berikutnya kita menggunakan kurikulum nasional, yaitu kurikulum Merdeka. Berbeda dengan kelas 8 tahun sekarang, itu masih kurikulum 2013, juga kelas 9 ya, masih kurikulum 2013. Seperti itu. Nah, tapi kurikulum yang ada di SMP Alfa Centauri
kita kembangkan, kita sandingkan dengan kurikulum yang tambahan-tambahan yang berasal dari yayasan, yang mana semua program-program itu yang ada di kurikulum yayasan, kita mau mengejar visi misi yang kita bangun. Seperti ini yang saya tulis di sini kan, tadi kita sudah pernah mendengar ya, We Find a School in the World. Maka keterampilan-keterampilan abad 21 itu kita ajarkan. Karakter yang kita ajarkan bukan hanya 6 karakter profil pelajar Pancasila saja. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya 6 profil pelajar Pancasila, tapi di SMP Alpha Centauri tidak hanya itu gitu. Kita sebelum 6 profil pelajar Pancasila pun kita sudah membangun, sudah membentuk, sudah menetapkan 7 karakter Alpha Centauri yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Terus yang kedua, citizenship juga, bahkan MPLS nanti akan dijelaskan lebih panjangnya oleh bagian siswaan. Di MPLS pun kita bekerjasama dengan TNI, di sana kita belajar sedikitnya tentang bela negara seperti apa, tentang kedisiplinan dan sebagainya. Nah, itu untuk menerapkan citizenship itu. Kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan critical thinking tentunya kami ajarkan di setiap pembelajaran gitu. Kita mendorong pada guru-guru untuk setiap mereka melakukan kegiatan pembelajaran, melakukan kolaborasi, siswa dalam kegiatan itu melakukan komunikasi, kreativitasnya terasah, gitu juga critical thinking-nya juga terasah. Dan banyak sekali program ya, program pendukungnya. Beberapa hal yang saya tulis di sini adalah pertama, English Conversation. Ini pelajaran yang tidak ada di kurikulum nasional, tapi kami masukkan di English Conversation. Kami ingin siswa-siswi SMP Alpha Centauri kemampuan bahasa Inggrisnya bagus gitu. Dan alhamdulillah ternyata input yang masuk dari siswa pun banyak gitu. Bahkan beberapa siswa yang SD-nya bukan di Indonesia gitu, SD-nya di luar negeri dan masuk ke sekolah kami. Dan kemampuan siswa pun setelah kami melakukan tes, alhamdulillah baik. Nah, tes itu kami lakukan, kalau di bahasa Inggris itu di kelas 7 ada namanya person placement test. Di tes kemampuan bahasa Inggris di awal. Jadi kita tahu di mana sih batas kemampuan siswa per siswa dan juga nanti per kelas, dan nanti kita klasifikasi juga dikumpulkan per sekolah. Dan ternyata tinggi alhamdulillah. Jadi itu di kelas 7 kita ada person placement test, di kelas 8 ada namanya A2K Cambridge, terus nanti di kelas 9 ada TOEFL. Dan kalau person itu memang kita beli lisensinya ke person ini. Terus juga ada course, ada ekskul tambahan untuk mendukung program ini. Dan yang mengisinya native. Jadi langsung native sendiri yang mengajari tentang bahasa Inggris ini. Dan ada international trip yang selama pandemi memang kami stop. Ada perjalanan ke Australia, dan kalau tahfidz itu untuk mendukung tahfidz itu ke Turki gitu. Tapi untuk beberapa tahun ini, 3 tahun ke belakang ini kami stop dulu karena memang ada pandemi ya, dan belum kita rancang untuk kedepannya. Nah, untuk mendukung diferensiasi learning ini, selain tadi Bapak Ibu juga tahu ya, sekarang anak-anak kita lagi psikotes. Jadi hasil psikotes itu yang simple, kan cuma beberapa hal saja yang dites untuk sekarang. Nanti siswa-siswi pun tidak hanya kelas 7, kelas 8 pun ada nanti psikotes, kelas 9 pun sama. Kita akan tes ulang lagi di situ untuk mengetahui lebih detail. Kalau nanti anak Bapak Ibu diterima ya, lebih detail lagi. Seperti apa sih siswi SMP Alpha Centauri. Nah, dites juga non-kognitif tes dari tim BK, ada daftar ceklik masalah ya di DCM, ada instrumen tahap pengembangan siswa, gaya belajar, MIB, sosiometri, dan sebagainya. Nah, dan kesemuanya itu menjadi bahan bagi para pengajar, Bapak Ibu guru, ketika menyusun pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu sesuai dengan karakter setiap siswa gitu, dengan basic yang siswa punyai. Tuh. Terus selain non kognitif pun ada tes kognitif nantinya.
yang secara umum yang dikoordinir oleh kurikulum itu basic math, basic science, sama tahfidz dan tahsin Quran. Karena di program di SMP Alfa Centauri salah satu program ketakwaannya adalah mengembangkan kemampuan hafalan dan juga kemampuan membaca Al-Quran. Dan dari awal kita sudah membagi kelas itu menjadi 3 kelas. Karena kami lihat inputannya pun berbeda-beda. Ada orang tua siswa yang memang sebelum masuk SMP Alfa Centauri, dia sangat concern dalam hal hafalan Al-Quran, concern dalam hal bacaan Al-Quran, sehingga ketika masuk ke SMP Alfa Centauri, hafalannya sudah lumayan banyak, gitu. Dan kemampuannya pun lumayan baik. Tapi ada beberapa yang mungkin di SD-nya tidak terlalu fokus ya terhadap bacaan, tidak terlalu fokus terhadap hafalan. Ketika masuk pun, ya pastinya kalau kita menargetkan siswa yang tidak mampu membaca Quran disamakan dengan siswa yang kemampuan baca Al-Qur'annya bagus, maka ya kasihan gitu. Akhirnya untuk baca Al-Quran kita bagi menjadi 3 kelompok. Tuh. Jadi seperti itu ya, untuk pembelajaran Quran juga dibagi 3 kelompok, tapi untuk pelajaran-pelajaran lain penyesuaiannya, diferensiasi learning-nya dalam hal ya materi, terus juga dalam hal proses pembelajaran, dan yang terakhir dalam proses penilaian pun kita sesuaikan dengan kemampuan anak, dilihat dari tes-tes yang kita sudah lakukan sebelum pembelajaran maupun ketika proses pembelajaran. Itu gambaran singkatnya program-program yang berkaitan dengan visi SMP Alfa Centauri. Nah, untuk pengembangan aspek takwa, pembentukan karakter nanti akan dibahas secara menyeluruhnya oleh tim kesiswaan, karena untuk karakter, untuk kurikulum karakter ini banyak sekali dipegang oleh kesiswaan. Beberapa program-programnya, pembiasaan sholat duha, sholat duhur, infak rutin, program tahfidz, dan sebagainya. Ini terus ini nanti sama kesiswaan ya tentang karakter lebih lengkapnya. Terus untuk pengembangan aspek cerdasnya, SMP Alfa Centauri untuk mengembangkan kemampuan siswa, kita ada bimbingan olimpiade. Seperti yang tadi saya sampaikan, di awal kami ada tes dulu ya Bapak Ibu. Ada tes, dan di tes itu kan ada siswa yang kemampuannya tinggi. Ada siswa yang kemampuannya ya kurang dan perlu ditingkatkan. Maka untuk mengembangkannya bagi siswa yang kemampuannya tinggi, kami sarankan siswa tersebut untuk mengikuti bimbingan olimpiade untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, ada juga SSC ini untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa, dan SSC ini hanya ada di kelas 8. Jadi untuk kelas 7 masih belum ada. Terus nanti ketika kelas 8 setelah kita tahu kemampuan siswa selama 1 tahun, nah dibantu kemampuannya itu di SSC supaya meningkat, dan ini gratis. Nah, untuk siswa-siswa yang kemampuannya rendah, kita ada bimbingan mata pelajaran yang dilakukan oleh guru masing-masing mata pelajaran. Dan tentunya untuk menambah pengalaman siswa juga, untuk menambah juga aspek cerdas ini juga, kami selalu mendorong siswa-siswi SMP Alfa Centauri untuk mengikuti beberapa lomba akademik kedinasan, dan biasanya ini dibimbing juga oleh kesiswaan. Nah, selama pandemi dari mulai tahun 2020 ini ada hal positif yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah dengan adanya pandemi, kita membangun pembelajaran online di SMP Alfa Centauri, dan di awal kita memutuskan menggunakan LMS Canvas. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun, meskipun sekarang sudah tidak pandemi lagi, LMS ini sangat berguna ya. Sangat berguna untuk menyimpan materi, untuk menyimpan progres pembelajaran, juga untuk pengumpulan tugas-tugas dan sebagainya. Nah, selain untuk mengumpulkan tugas dan sebagainya, pembelajaran pun lebih interaktif. Karena di situ di Canvas ini kami memasukkan learning tools yang lain seperti Kahoot, Quizzes, Bookwidget, Nearpod gitu, dan beberapa aplikasi yang lain yang bisa mendukung supaya pembelajarannya itu lebih interaktif lagi. Tuh, untuk Canvas pembelajarannya seperti ini ya contohnya. Ini gambaran pembelajaran di kelas yang kita menggunakan interaktif
tools. Nah, ini LMS kita. Jadi setiap mata pelajaran itu berbentuk course. Ini gambarannya. Dan banyak sekali kegiatan penunjangnya, ada outing class, ada project profil tentunya ya, di kurikulum mereka ada project ini ya. Terus juga ada kepermukaan yang kalau untuk semester ini, untuk tahun pelajaran ini, insya Allah pekan ini nih akan ada permukaan. Tuh ya. Dan tentunya seperti yang tadi dijelaskan ya, sekolah kita mendukung siswa-siswa ya inklusi, siswa-siswa berkebutuhan khusus. Kita punya LSU, Learning Support Unit, yang mereka itu membawahi anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang kalau di SMP itu yang menjadi supervisornya langsung dari psikolog sendiri. Itu saja dari saya, dari kurikulum. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Siddiq yang sudah memaparkan program akademik di SMP Alfa Centauri. Selanjutnya kita akan beralih kepada bidang kesiswaan, yaitu kepada Bapak Irwin M. Said. Kami persilahkan untuk memaparkan program kesiswaan di SMP Alfa Centauri seperti apa ya Bapak. Mangga kami persilahkan. Oke, baik Bu Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka suara saya kedengaran, Bu? Jelas? Siap, jelas Pak. Ya, siap, jelas ya. Ya, baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya dengan Irwin Muhammad Said selaku Wakasek Kesiswaan di SMP Alfa Centauri. Izinkan saya untuk sedikit memaparkan program terkait dengan kegiatan-kegiatan di bawah naungan kesiswaan di SMP Alfa Centauri. Sebagai bayangan untuk Bapak dan Ibu, mungkin sebagai pertimbangan juga untuk memutuskan nantinya apakah tetap akan memilih SMP Alfa Centauri sebagai sekolah pilihan untuk putra-putrinya atau tidak. Nah, ini saya akan sedikit memaparkan program-program yang ada di SMP Alfa Centauri di bawah naungan kesiswaan ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, perkenalkan dulu, ini adalah tim kesiswaan di SMP Alfa Centauri. Saya sendiri dengan Irwin Muhammad Said selaku Wakasek kesiswaannya. Kemudian saya dibantu dengan 2 staf. Ada staf untuk kesiswaan, yaitu pembina OSIS. Itu ada Bu Herni Ponpiarni SPD. Ya, kemudian yang kedua ada Bu Maya Rismayanti MPD selaku staf kesiswaan bagian kurikulum karakter. Ya. Oke, baik. Pak Erwin, sepertinya salah share slide-nya. Salah share. Slide-nya belum bergerak, Pak. Belum bergerak. Saya Salah share. ulangi dulu ya. Bentar, Pak, saya ulangi. Slide-nya udah benar tadi Pak Irwin, cuman nggak bergerak aja, jadi masih di page 1. Ya, Bu, siap. Sekarang udah belum, Bu Ais? Bentar, Bu Ais. Oke. Ya, bentar. Mohon maaf Bapak dan Ibu.
Kayaknya ada kesalahan di ininya. Oke, ada Bu Is sudah tampil? Siap sudah Pak. Coba diklik ke page Ma- 2. Masih yang tadi Pak Irwin kayaknya. Masih Bentar. yang tadi sih Pak. Belum saya pindahin ya, bentar ya. Iya Pak Irwin. Tinggal slide 2-nya aja coba. Udah pindah belum? Enggak pindah Pak. Belum Pak, masih di yang tadi. slide- Masih di yang tadi. slide 1. Kenapa Di ya? slideshow, Pak. Sudah saya slideshow Bu, ini tuh. Oke, udah pindah Pak Irwin. Udah pindah ya? Nah, ini tim kesiswaan kita ya, ada Bu Konfi, Pak Irwin Oke, sama baik. Bu Maya. Silahkan diteruskan Pak Irwin. Terima Saya kasih. lanjutkan Bu Is ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, perkenalkan ini untuk tim kesiswaan ya. Ada saya sendiri selaku wakasek kesiswaannya dan ditemani oleh 2 staf. Yang pertama ada Bu Herni Ponpiarni selaku staf kesiswaan bagian pembinaan OSIS dan juga ada Bu Maya Rismayanti MPD sebagai staf kesiswaan bagian kurikulum karakter ya. Oke, saya lanjutkan. Mungkin Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, kenapa Bapak dan Ibu memilih SMP Alpha Centauri sebagai sekolah pilihan putra-putrinya? Ada mungkin satu orang yang bisa memberikan jawaban? Bangga, Bapak dan Ibu? Ada yang bisa memberikan jawaban, Bapak dan Ibu? Saya boleh, orang tua Oke, boleh. Muhammad Rafa Mulai. Saya memilih Alpha Centauri soalnya seimbang kelihatannya, apalagi yang biasanya kan kalau visi itu yang pertama terlihat itu di awal tuh Alpha tuh langsung ketakwaan. Saya sudah berpikir insya Allah lah kalau misalnya anak sudah bertakwa mungkin dia karakternya kuat gitu di situ, menjadi dia diri sendiri. Sesuai lah visi misinya sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Semoga dengan anak saya diterima di sini dia lebih, kebetulan kan anak saya pesantren juga kan, berbasis pesantren, tapi saya ingin seimbang gitu antara dunia dan akhirat, itu ingin seimbang gitu. Jadi saya memilih Alpha itu karena saya merasa ya insya Allah lah mungkin di Alpha Centauri ini anak saya mendapatkan itu seimbang gitu dunia dan akhiratnya insya Allah. Oke, sip. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, oke baik. Jadi betul ya harapan dari Ibu tadi mungkin ya sama ya dengan visi udah sesuai ya, sesuai dengan harapan dan visi misi SMP Alpha Centauri. Oke, baik. Nah, sini juga saya ingin menyampaikan ya beberapa alasan-alasan orang tua yang sudah memilih SMP Alpha Centauri ya sebagai sekolah pilihan untuk putra-putrinya. Yang pertama memang mereka melihat adalah pertama karena adanya pendidikan karakter di SMP Alpha Centauri ya. Yang kedua sesuai dengan visi daripada SMP Alpha Centauri yaitu takwa ya. Di sini juga kita ada pendidikan tahfiz atau kurikulum tahfiz sebagai salah satu kurikulum unggulan di SMP Alpha Centauri. Ya, kemudian selain itu juga sebagai penopang dari cerdasnya atau kreatifnya siswa itu kita di sini ada pengembangan atau pembinaan bakat dan minat ya di SMP Alpha Centauri.
Oke, berikut terkait dengan karakter di SMP Alpha Centauri. Nah, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh bagian kurikulum bahwa di SMP Alpha Centauri selain kita jauh sebelum dinas ya Kementerian Pendidikan itu mengembangkan tentang tentang karakter profil Pancasila. Nah, di SMP Alpha Centauri pun kita sudah konsen terhadap pendidikan karakter. Ada 7 karakter yang kita ajarkan, yang kita kembangkan di SMP Alpha Centauri untuk putra-putri kita semuanya. Yang pertama itu ada karakter jujur, ya. Yang kedua ada karakter bersih, rapi dan bersih. Kemudian ada karakter mandiri, karakter disiplin, karakter tangguh, karakter sopan santun, dan karakter bermanfaat. Ya. Harapannya mudah-mudahan dengan 7 karakter yang dikembangkan di SMP Alpha Centauri ini akan cukup memberikan bekal yang kuat ya tentang nilai karakter kepada putra-putri kita semuanya, sehingga kelak mereka tumbuh dewasa itu mereka sudah betul-betul memiliki karakter yang kuat ya, terutama pada 7 karakter ini yang diajarkan di SMP Alpha Centauri. Ya. Nah, untuk menopang ke-7 karakter di SMP Alpha Centauri ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ya tentunya untuk menopang, untuk mengembangkan ke-7 karakter ini di SMP Alpha Centauri. Apa saja kegiatan-kegiatan yang menopang terutama pada pendidikan karakter atau pembinaan karakter ya. Di SMP Alpha Centauri yang pertama, ketika di awal ya siswa baru di awal itu kita ada kegiatan MPLS karakter. Nah, MPLS karakter ini bukan hanya berguna pada kelas 7 saja, namun seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 mengikuti MPLS karakter ini. Ya, tujuannya yaitu tadi, tujuannya kita pertama mengenalkan tentang 7 karakter di SMP Alpha Centauri, yang kedua kita menyampaikan tentang hal-hal apa saja yang memang harus dilakukan dan mana saja yang tidak boleh dilakukan dalam pembinaan karakter ini. Ya, dalam kegiatan MPLS karakter ini kita pun bekerja sama dengan Rindam 3 Siliwangi untuk menopang karakter disiplin dan mandiri siswa serta karakter tanggung jawab siswa. Ya, MPLS karakter ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 pekan sampai 1 bulan di awal tahun ajaran. Jadi di awal tahun ajaran, putra-putri Bapak dan Ibu nanti jangan kaget ya kalau mereka belum mendapatkan materi pembelajaran selain daripada pembinaan karakter ini. Karena memang itu sudah menjadi program di kami. 1 bulan di awal kami akan tempuh terlebih dahulu tentang pendidikan karakter putra-putri kita semuanya. Ya, melalui berbagai macam kegiatan-kegiatan. Yang kedua, untuk menopang pendidikan karakter di SMP Alpha Centauri, kami juga memberlakukan kegiatan-kegiatan daily, ya kegiatan-kegiatan harian yang ini akan dilakukan sepanjang masa di SMP Alpha Centauri. Ya, kegiatan-kegiatan daily atau harian apa saja yang ada di SMP Alpha Centauri, seperti pembiasaan sholat duha, pembiasaan tilawah, pembiasaan sholat berjamaah zuhur, kemudian pembiasaan sedekah harian. Ya, pembiasaan dulu sebelum pandemi kita ada pembiasaan cuci piring. Ya, cuci piring setelah makan siang itu anak-anak wajib untuk mencuci piringnya sendiri. Ya, namun setelah kemarin pandemi kami belum memulai lagi untuk cuci piring ini di sekolah. Ya, kemudian juga merapihkan kamar ketika di rumah. Ya, itu juga menjadi pembiasaan yang kami jadikan program. Ya, kemudian ada program saum sunnah. Ya, saum sunnah hari Senin atau hari Kamis, ya. Kemudian juga ada program literasi yang kami lakukan di SMP Alpha Centauri. Ini adalah merupakan pembiasaan-pembiasaan harian yang memang sudah rutin kami lakukan di SMP Alpha Centauri. Ya. Nah, sebagai bentuk laporan daripada kegiatan-kegiatan daily, pembiasaan-pembiasaan harian ini, maka kami memiliki aplikasi Mutabaah, ya. Nah, aplikasi Mutabaah ini adalah bentuk aplikasi di mana siswa nanti harus melaporkan kegiatan-kegiatan pembiasaan harian yang dilakukan oleh siswa dalam 1 hari tersebut, ya, melalui program Mutabaah atau aplikasi Mutabaah di portal. Nanti itu biasanya diisi paling lambat sampai jam 9 malam, ya. Nah, dan ini
dari pengisian mutabah ini nanti akan menjadi penilaian untuk rapot mereka ya. Karena di kita juga sudah ada rapot khusus untuk pendidikan karakter. Setiap pembagian rapot di akhir semester itu selalu kami juga bagikan rapot, sampaikan rapot kepada Bapak dan Ibu terkait dengan pendidikan karakter putra-putrinya di sekolah ya. Ini. Berikutnya terkait dengan pembelajaran tahfiz ya sebagai kegiatan untuk menopang misi takwa daripada SMP Alpha Centauri, kami memiliki kurikulum khusus ya, kurikulum khusus pembelajaran tahfiz. Nah, perbedaan mungkin dengan sekolah lain di pembelajaran tahfiz di kami, yang pertama untuk tahfiz ini target ya, target minimalnya 3 juz ya. 3 juz bagi siswa memang yang masuk ke SMP Alpha Centauri, mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Ya, minimal mereka keluar dari SMP Alpha Centauri, kami targetkan mereka sudah hafal 3 juz. Ya. Nah, bagaimana langkah yang kami lakukan untuk mencapai target 3 juz tersebut? Nah, maka di kami ada program khususnya. Program khusus yang kami lakukan yang pertama adalah bahwa di setiap kelas itu akan diampuh oleh 3 guru pelajaran tahfiz sekaligus dalam satu kelas. Karena kami membagi siswa dalam satu kelas itu menjadi klasifikasi sesuai dengan kemampuannya. Ya, kami bagi 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, kelompok A itu adalah siswa yang sudah baik membaca Al-Quran dan memiliki hafalan yang cukup banyak, minimal 1 juz, ya juz 30. Jadi begitu masuk ke SMP Alpha Centauri sudah memiliki hafalan minimal 1 juz. Ya, nah itu siswa-siswa yang tersebut kami akan masukkan nanti ke kelompok A. Ya, kemudian ada siswa masuk ke kelompok B. Siswa yang masuk kelompok B adalah siswa yang sudah baik bacaan Al-Qur'annya namun hafalannya belum banyak, baru mungkin setengah juz ya, dari juz 30. Dan ada juga kelompok C. Kelompok C itu adalah siswa yang belum lancar membaca Al-Qur'an atau dalam kata lain masih kategori Iqra. Ya, ini kami masukkan ke dalam kelompok C. Nah, selain itu juga untuk pembelajaran tahfiz ini di awal ya untuk mengklasifikasikannya itu pasti kami akan mengadakan tes ya, penempatan ya atau klasifikasi ya. Klasifikasi nanti kami akan tes, kemudian kami masukkan ke kelas-kelas tersebut. Nah, kemudian untuk menopang juga pembelajaran tahfiz ini, kami juga adakan layanan tambahan BTQ, baca tulis Al-Qur'an di luar jam pelajaran tahfiz. Nah, biasanya untuk BTQ ini kami lakukan di luar jam pelajaran tahfiz, jam pelajaran tahfiz dan KBM setelah jam KBM. Jadi anak-anak kita pulang jam 14.20, 14.40 itu mereka mengikuti kegiatan tambahan BTQ sampai dengan jam 15.40. Ya. Nah, ini untuk BTQ. Nah, siapa yang masuk BTQ itu adalah mereka yang masuk ke kelompok C. Harapannya kelompok C ini tidak selamanya di kelompok C. Dari kelas 7 sampai nanti kelas 9 di kelompok C terus. Enggak. Jadi harapannya dengan adanya BTQ ini, kelompok C nanti keluar dari kelas 9 itu mereka minimal sudah masuk kelompok A. Jadi paling tidak juga mereka sudah memiliki hafalan juga. Ya, selain memperbaiki bacaannya. Nah, untuk layanan tambahan bagi siswa yang sudah punya hafalan yang bagus, ya. Nah, kami juga ada kegiatan ekskul, ya, ekskul qiraah dan tahfiz, ya, bagi putra-putri Bapak dan Ibu yang berminat untuk mengikuti kegiatan pembinaan bakat di tahfiz dan qiraah, itu silakan nanti bisa mengikuti pembinaan ekskul qiraah dan tahfiz, ya. Kemudian ada program insya Allah mulai tahun sekarang itu kita ada program Camp Tahfiz. Nah, Camp Tahfiz ini tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas kepada putra-putri Bapak dan Ibu yang punya semangat tinggi untuk menambah hafalan sampai akhir. Jadi bukan hanya 3 juz saja targetnya, tapi mungkin ada yang 5 juz, ada yang 7 juz. Nah, ini bisa mengikuti program Camp Tahfiz. Nah, untuk Camp Tahfiz insya Allah mulai sekarang kita akan laksanakan setiap 1 bulan 1 kali ya untuk Camp Tahfiz ini.
Kemudian ada program munakosyah, pramunakosyah dan munakosyah. Ini untuk siswa-siswa di kelas 9 nanti. Setelah mereka mengikuti ujian sekolah, ya sebelum mereka dinyatakan lulus di SMP Al-Alfa Centauri, maka mereka wajib mempertanggungjawabkan hafalannya dari juz yang pertama sampai akhir. Nah, melalui program kegiatan munakosyah atau bisa juga disebut dengan uji publik, ya, mentasmikan hafalannya, ya. 3 juz itu ditasmikan di depan umum, di depan orang tua khususnya, ya. Ini untuk program munakosyah. Kemudian insya Allah ini sebagai program tambahan dan baru juga kita akan ada program sanad hafalan, ya. Sanad hafalan kita sedang bekerja akan bekerja sama dengan satu lembaga, ya, satu lembaga yang memang sudah terbiasa melakukan program sanad hafalan ini ke Turki. Ya, jadi nanti siswa-siswa yang syaratnya adalah mereka yang sudah memiliki hafalan minimal 3 juz yang bisa mengikuti program sanad hafalan ini ke Turki, ya, insya Allah, ya. Mudah-mudahan kedepannya ini sudah bisa terrealisasi tahun depan, ya, untuk sanad hafalan. Oke, berikutnya untuk pembinaan minat dan bakat di SMP Al-Alfa Centauri ini sangat banyak sekali, ya. Pertama ada pembinaan prestasi akademis melalui olimpiade, pembinaan olimpiade matematika, IPA, bahasa Inggris, dan olimpiade PAI tahfiz, ya. Kemudian ada pembinaan prestasi non akademis melalui kegiatan eskul, kurang lebih di tahun sekarang kita ada 17 macam eskul yang dilaksanakan di SMP Al-Alfa Centauri, ya. Kemudian ada juga pembinaan non ekskul, ya. Pembinaan non ekskul itu biasanya siswa-siswa yang yang akan mengikuti lomba-lomba, kita tidak hanya mengirimkan mereka langsung mengikuti lomba, tapi terlebih dahulu kita bina dulu, ya, bina dulu, kita persiapkan dulu di sekolah melalui pembinaan non ekskul ini, ya. Nah, itu. Nah, tentunya semua tadi harapan Bapak dan Ibu ini bisa terrealisasi apabila memang bisa terjalin kerjasama yang baik, ya, antara Bapak dan Ibu dengan sekolah, dengan siswa, ya. Kerjasama 3 aspek ini, 3 sudut ini memang harus terjalin dengan baik apabila harapan Bapak dan Ibu ingin tercapai, ya. Kerjasama dengan orang tua dengan sekolah, sekolah dengan siswa, siswa dengan orang tua, atau siswa dengan sekolah, ini harus terjalin dengan baik. Apabila salah satunya tidak bisa bekerja sama dengan baik, maka harapan Bapak dan Ibu pun tidak akan bisa tercapai dengan baik, ya. Nah, berikutnya untuk tata tertib yang kami lakukan di SMP Al-Alfa Centauri menggunakan sistem kredit poin, ya, ada poin prestasi dan ada poin pelanggaran, ya. Kemudian untuk sanksinya ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Ya, ini untuk tata tertib di SMP Al-Alfa Centauri. Kemudian bentuk konsekuensinya ada bentuk konsekuensi secara langsung, ya, berupa teguran, penugasan, penahanan atau pengurangan poin, kemudian dicukur atau fisik, ya, sekedar push up, ya, itu biasa masih ini, ya. Tapi insya Allah ini untuk pembinaan juga, ya, untuk anak-anak kita, ya. Nah, kemudian ada juga yang bentuk konsekuensi secara tidak langsung, ada pemanggilan orang tua, surat peringatan, skorsing. Namun untuk skorsing di SMP Al-Alfa Centauri itu bukan dirumahkan, ya, bukan diistirahatkan di rumah selama waktu yang kita tentukan 2 atau 3 hari misalnya. Tapi untuk skorsing di SMP Al-Alfa Centauri itu kita pesantrenkan. Jadi siswa-siswa yang memang sudah dianggap, ya, melanggar pelanggaran berat itu biasanya kita pesantrenkan untuk siswa-siswa kita, ya, dengan tujuan untuk membina spiritual mereka sehingga mereka nanti kuat di spiritualnya. Insya Allah bagi seseorang yang sudah kuat spiritualnya, biasanya untuk melakukan hal-hal yang negatif itu mereka akan mempertimbangkan terlebih dahulu, ya. Kemudian ada juga pembinaan karakter menjadi marbot masjid atau pembiasaan menjadi petugas di masjid lah, ya, beberes dan lain sebagainya, atau sebagai muazzin, ya, itu di masjid. Kemudian tidak naik kelas atau tidak lulus atau kemudian dikembalikan kepada orang tua. Ini adalah bentuk konsekuensi secara tidak langsungnya, ya. Nah, ini kemudian ini pelanggaran dan poinnya, ya, nanti mungkin akan dijelaskan lebih jelas nanti ketika porta selanjutnya, ya. Nah, ini prosedur penerapan tata tertibnya, bagaimana prosedur penerapan tata tertib di SMP Al-Alfa Centauri.
Ya, kemudian razia yang biasa kami lakukan adalah razia HP, razia tas, razia rambut, kemudian razia pakaian dan atribut, kemudian razia kendaraan bagi siswa yang membawa kendaraan, karena di SMP Alpha Centauri tidak kami izinkan ya siswa-siswa untuk membawa kendaraan ke sekolah, baik itu kendaraan motor ataupun mobil ya, tidak kami izinkan ya untuk membawa kendaraan sendiri ya. Itu. Kemudian ini hari belajarnya seperti biasa ya. Nah, ini komitmen untuk orang tua juga mungkin perlu juga diperhatikan ya. Komitmen orang tua siswa SMP Alpha Centauri pertama itu ada komitmen untuk porta atau parenting ya. Dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, kemudian wajib dihadiri oleh kedua orang tua. Kemudian porta pertama akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Kemudian orang tua yang berhalangan hadir porta dianggap menerima atau memahami dan menyepakati segala keputusan porta ya, karena ini komitmen ini adalah merupakan komitmen yang wajib diikuti oleh seluruh siswa ya, seluruh orang tua siswa. Ada porta, ada pembagian rapot, home visit, administrasi ya. Ini adalah komitmen yang memang harus disepakati oleh Bapak dan Ibu sebelum memang putra-putrinya dinyatakan lulus di SMP Alpha Centauri ya. Nah, pembagian rapot Bapak dan Ibu itu dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 semester ya. Nah, dapat diambil oleh salah satu orang tua tapi tidak boleh diwakili ya, tidak boleh diwakili oleh orang lain. Harus ada salah satunya ya, salah satu orang tua yang harus hadir, atau kecuali ada permintaan wali kelas untuk hadir keduanya ya, maka keduanya harus hadir. Kemudian ada home visit, bersedia menerima home visit jika diperlukan. Biasanya kita akan melakukan home visit baik dari wali kelas, guru BK ataupun dari kesiswaan ya, ada. Nah, ini dilaksanakan sesuai kebutuhan, bersedia menjalin kerjasama dan memberikan informasi yang diperlukan ya. Kemudian administrasi, bersedia melengkapi administrasi siswa yang diperlukan, menyelesaikan DSP, SPP dan uang kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian bersedia menandatangani fakta integritas orang tua di awal tahun ajaran baru. Nah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan Porta pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Irwin yang sudah memaparkan bidang kesiswaan yang cukup banyak ya Pak Irwin. Mudah-mudahan Bapak Ibu pusing ya. Sehingga Bapak Ibu boleh bertanya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, tiba waktunya pada sesi tanya jawab. Insya Allah untuk tanya jawab ini kami batasi 1 sesi 3 pertanyaan dan saya akan buka sesi pertama. Caranya silakan Bapak Ibu raise hand atau angkat tangannya. Nanti kita akan mempersilahkan Ibu Bapak untuk langsung speak up ya, langsung berbicara dan menanyakan apa yang ingin Bapak dan Ibu ketahui. Oke, saya akan mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu boleh raise hand-nya. Oke, di sini ada Ibu Citra. Oke, nanti saya iniin dulu galerinya. Ada Ibu Citra Sintia, kemudian baru ada Ibu Citra ya. Oke, Bapak Ibu yang lainnya, sebentar saya lihat dulu. Oke, baru ada Ibu Citra. Oke, silahkan. Saya persilahkan kepada Ibu Citra Sintia untuk memberikan pertanyaannya dan kalau bisa silahkan dibuka mungkin ini Ibu biar kita tahu ini Ibu Citra itu yang mana. Mangga Ibu silahkan, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pertama wabarakatuh. mohon maaf saya nggak bisa off Zoom. Oke, izinkan saya untuk bertanya. Sejauh ini pemaparan yang sudah diberikan tentang SMP Alpha Centauri, saya sudah sangat paham dan insya Allah ya setuju ya dengan visi misinya ya gitu. Mungkin ya memang ada beberapa yang setelah mendengar wah gitu, oh gini ya SMP gitu. Agak kaget gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang itu proses untuk menjadikan anak-anak kami menjadi anak yang lebih baik itu tidak apa-apa. Karena saya yakin pasti tujuannya ya akhirnya baik ya. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini
Dari tadi kan hanya baru memaparkan tentang visi misi gitu ya, program sekolah dan lain-lainnya. Nah, kebetulan anak saya ini adalah anak berkebutuhan khusus gitu. Kenapa? Nah, tadinya saya mau angkat tangan juga tuh untuk pertanyaan kenapa saya memilih SMP Alsen gitu. Karena dulu juga pada saat anak saya mencari sekolah SD, kenapa saya memilih SD Alsen, mohon maaf. Karena pertama itu adalah sekolah inklusi, kedua mereka menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, yang saya ingin tanyakan gitu ya, ini kan anak saya sudah 6 tahun di SD Alsen ya, dengan guru dampingan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari tadi saya tunggu pembahasannya bagaimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Bagaimana di SMP Alsen untuk programnya terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu aja. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah masih tetap dibutuhkan guru pendamping atau tidak? Gitu. Bagaimana pelaksanaannya nanti, gitu ya, gitu. Dan yang seterusnya, Ya udah sih cukup segitu aja. Mungkin saya ingin mendengar sejauh ini kan secara umum ya, secara global tentang SMP Alsen gitu. Mungkin saya sekarang sedikit lebih mengkhususkan karena saya salah satu anak yang percaya menitipkan anak saya yang punya kebutuhan khusus ke SMP Alsen gitu. Jadi saya ingin mendengar bagaimana program SMP Alsen untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih Bu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Citra. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas Bapak Ibu pemaparan Ustadz Irwin dan Ustadz Ahmad Siddiq? Oke, kalau misalkan tidak ada, baik kita akan menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Citra. Mangga kepada Pak Siddiq mungkin sama Pak Irin program dari kurikulumnya seperti apa dan dari kesiswaannya untuk anak spesial. Mangga kami persilahkan. Dari Pak Siddiq dulu mungkin ya. Mangga. Ini pertanyaannya, bagaimana dengan anak berkebutuhan khusus? Programnya seperti apa sih, Pak Sidik, nanti belajarnya? Katanya. Terus, apakah masih ada guru dampingan untuk di SMP? Itu pelaksanaannya seperti apa kalau ada? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab. Pertama, tadi ya, mohon maaf Ibu, kami tidak membahas secara detail untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Bahkan nanti pun ketika porta secara regulernya tidak kami bahas secara khusus karena untuk siswa berkebutuhan khusus nanti akan ada sesi pertemuan orang tua khusus karena pembahasannya pasti akan lebih panjang ya. Nah, untuk menjawab tadi seperti apa di SMP, apakah masih ada guru dampingan? Jawabannya iya. Nah, nanti tetap ada guru yang mendampingi di kelas-kelasnya dan setiap guru itu kira-kira memegang 2-3 dilihat dari tingkat kesulitan ya, tingkat yang dimiliki oleh siswa inklusi tersebut. Nah, dampingannya ke kelas-kelas juga kalau siswanya bisa mengikuti pembelajaran secara reguler, misalnya di pelajaran PAI ini siswanya bisa mengikuti reguler, dia tetap mengikuti reguler dengan didampingi di kelasnya, atau ketika menemukan kesulitan belum bisa mengejar dengan target yang ditetapkan pada hari tersebut, bisa jadi pembelajarannya tidak di kelas, tapi kami tarik ke ruangan LSU, terus di situ diberikan pembinaan lebih intens lagi oleh guru pendamping. Itu untuk LSU secara globalnya ya. Untuk globalnya seperti itu, dampingannya di pembelajaran. Terus seperti apa sih program-programnya untuk di LSU ini? Banyak sekali. Saya akan share screen dulu Bu ya, untuk membahas tentang program LSU, tapi mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail, beberapa saja. Untuk LSU ini guru pendampingannya
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 orang yang mendampingi di LSU, dan programnya seperti apa. Jadi ada pendampingan di kelas seperti yang tadi saya sampaikan, terus ada review materi setelah KBM. Jadi setelah KBM biasanya siswa dampingan itu tidak langsung pulang. Kalau tidak mengikuti ekskul atau tidak mengikuti BTQ, karena tadi ya seperti yang dipaparkan oleh Pak Irwin, ada namanya BTQ. Nah, BTQ itu. Jadi ketika tidak mengikuti BTQ dan tidak mengikuti ekskul, biasanya anak dampingan itu didampingi dulu setelah pembelajaran, baik itu di kelas maupun di ruangan LSU. Saya sering lihat seperti itu ya. Didampingi mereview materi pembelajaran pada hari tersebut. Nah, terus ada kunjungan rumah seperti yang tadi sudah dipaparkan. Terus bahkan untuk siswa LSU ini sebelum PTS, sebelum PAS pasti ada latihan-latihan khusus gitu. Ada portal langsung SU, terus ada sosialisasi mengenai program LSU dan inklusi, ada hiking, terapi alam. Kemarin ya, Bu Ois, kemana Bu Ois? Terakhir kemarin untuk hiking itu, yang outing kelas khusus buat anak LSU. Cantigi. Oh iya, ke Cantigi gitu. Jadi untuk apa ya, merekatkan hubungan antara pendamping dengan LSU, terus hubungan antar mereka, terus juga untuk melatih ya, ada berbagai macam hal yang perlu dilatih kepada siswa LSU ya pada waktu outing atau hiking tersebut gitu. Dan itu sudah kami laksanakan. Terus juga kegiatan vokasional. Jadi selain pembelajaran juga kita meningkatkan kemampuan yang ada di diri siswa gitu. Dia tuh sebetulnya sukanya di hal apa sih? Apakah dalam hal menjahit misalkan, atau dalam hal-hal lain gitu. Ketika kami mampu untuk melihat nih, oh kami ada guru yang mampu untuk mengajarkan itu. Jadi selain pembelajaran juga kita akan bimbing siswa itu untuk kegiatan-kegiatan yang bentuknya ya vokasional dan kegiatan bina diri. Ini yang bisa saya paparkan sementara, Bu. Kalau ada lagi boleh nanti seperti itu. Boleh bertanya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik penjelasannya. Mungkin dari Pak Irwin ada tambahan bagaimana nih di kesiswaan, apakah ekskulnya seperti apa yang siswa berkebutuhan banyak, lebih berkebutuhan, ternyata ekskulnya keren ya Pak Irwin. Mangga Pak Irwin. Ya, terima kasih Bu Ais untuk waktunya untuk menjawab pertanyaan dari salah satu calon orang tua siswa ya. Jadi kalau di kami di SMP Alpha Centauri untuk siswa inklusi dalam kegiatan kesiswaan ya, kami berikan kesempatan sama dengan siswa yang reguler ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan khususnya untuk kegiatan eskul ya. Nah, sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Nah, dan banyak di antara siswa-siswa inklusi itu ya semangat ya, sangat semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan eskul. Nah, untuk saat ini yang paling banyak diikuti oleh siswa-siswa inklusi itu biasanya di desain grafis ya, kalau enggak di coding ya, untuk eskul yang banyak diminati oleh siswa-siswa inklusi, biasanya seperti itu Bu Is. Nah, kemudian juga ada juga yang justru ikut di tahfiz ya, tahfiz dan qiraah ya untuk siswa inklusi ini. Jadi memang karena kami memperlakukan siswa inklusi itu sama halnya dengan siswa yang reguler ya. Nah, seperti itu Bu Is. Terima kasih. Oke, basket juga ada ya Pak Irwin yang jadi tim inti ya, keren ya. Kalau nggak salah ya Pak Irwin. Ada di basket yang masuk, juga ada ya. Ada yang masuk tim inti di basket ya. Dan berprestasi ya, alhamdulillah. Ya, jadi sesuai minat dan bakat kalau seperti itu mungkin ya Pak Irwin, semua mempunyai hak yang sama. Mungkin seperti itu Ibu Citra, maka saya kembalikan kepada Ibu, barangkali ada yang ingin kurang jelas atau ingin ditanyakan kembali, mangga. Tapi sesuai dengan arahan Pak Sidik tadi, kalau untuk siswa inklusi nanti akan ada lebih detailnya, akan ada portal LSU ya, seperti itu ya, mungkin Ibu. Dan tadi pun saya dapat kabar dari tim LSU bahwa nanti kalau tidak salah Bu Citra ingin ketemu juga ya di sekolah ya. Nanti setelah tes ini Ibu akan ketemu dengan tim dari kami dari LSU jam 1-an.
Betul, Betul, betul. iya betul, Oh betul iya, sekali gitu. ya Karena nanti mm, tadi pagi itu ada apa ya, ada mungkin miskomunikasi aja mungkin ya antara info yang saya dapat dari SD dengan apa yang saya dapat dari info yang dari SMP gitu. Mungkin nanti kita ketemu, kita ngobrol banyak. Sejauh ini terima kasih, mungkin secara umum saya sudah paham, mungkin nanti akan detailnya akan ada acara khusus ya Pak ya, untuk ya bagi anak-anak dampingan gitu. betul, Insya Allah betul. sebetulnya anak saya sudah perkembangannya sudah banyak sih ya gitu. Makanya saya percaya diri meneruskan anak saya di SMP gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa satu frekuensi dan anak saya bisa jadi lebih banyak berkembang lah, itu aja. Nah, nanti aja kita bahasnya di sesi yang memang akan panjang gitu ya Pak ya. Iya Bu, ya. Karena mohon maaf sebelumnya saya sedikit rada kritis dan sedikit ingin make sure aja gitu untuk pendidikannya terhadap anak saya, karena saya tidak ingin salah dalam menerapkan metode terhadap dia gitu. Karena saya yakin di balik kekurangannya ada kelebihannya, itu aja. Terima kasih Terima Pak, Bu, kasih. atas Sama-sama penjelasannya. Sama-sama Ibu. Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Justru warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Citra. Justru kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang kritis sehingga kami bisa lebih lebih harus bagaimana nih. Nah, harus seperti apa nih kita melihat atau melihat perkembangan anak dan lain sebagainya. Nanti itu kan jadi masukan buat kami sehingga kami akan menjadi lebih baik. Mungkin itu terima kasih Ibu Citra kami ucapkan. Oke, Iya, sama Bu. baiklah Bapak Ibu. Eh, untuk yang lainnya barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah jelas, kami akan kembalikan kepada tim PPDB kembali. Mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas penjelasannya dari pemaparan kesiswaan dan kurikulum ini. Kalau sudah akan kami kembalikan kepada Ibu Yeni. Oke, barangkali ada kami kasih kesempatan kembali. Barangkali ada Bapak Ibu yang akan bertanya. Oke. Saya Oh, mau bertanya, mangga Bu. Ibu. Ibu Tania. Oke, siap. Ya. Mangga Ibu. Boleh on cam-nya Ibu supaya kita Ini dari tadi itu putus-putus, Bu, dari paparannya dari awal. Jadi kalau dibuka itu tadi juga sempat kelempar. Mohon siap, maaf, Ibu. jadi nggak bisa dibuka. Mangga Ibu, Iya. tidak apa-apa Ibu, mangga. Silakan Ibu, Tapi kami jelas, persilakan. jelas ya, Bu, Siap, ya? jelas Ibu. Suaranya jelas, sangat jelas Gitu. Ibu. Jelas, alhamdulillah. Takutnya putus-putus juga. Insya Allah Ibu, mangga Ibu. Iya. Ini Ibu Tania atau putrinya ya Ibu? Anak saya, Tania. Oke, siap. Silakan Ibu Iya. Tania. Iya. Saya dengan mamanya Tania, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya alhamdulillah sih sudah percaya ya sama SMP Alpha Centauri, lihat dari IG-nya juga aktif. Anak-anak itu diberi keleluasaan, diberi kesempatan. Ya alhamdulillah juga saya lihat interaksi dengan guru-gurunya juga alhamdulillah ya, sehingga anak-anak itu keluar semua bakat minatnya. Ini yang ingin saya tanyakan itu apakah kan saya dulu gitu ya, saya mengingat dulu saya tuh masuk OSIS ceritanya dulu. Nah, apakah saya ingin tahu kalau misalnya di SMP Alpha Centauri itu kesempatan anak saya untuk, ya nggak tahu ya kalau anaknya minat atau enggak, tapi akan saya dorong, maksudnya saya beri gambaran supaya bisa masuk di OSIS, kegiatan OSIS, supaya ini mengasah organisasi juga ya Bu ya. Nah, ingin saya tanyakan apakah ada seleksi khusus atau kriteria apa sih yang untuk anak saya bisa lolos dalam seleksi itu? Terus apa hal-hal yang harus didukung atau yang dipunyai oleh anak saya? Mudah-mudahan sih anaknya mau ya Bu ya, anaknya mau. Jadi jangan sampai orang tuanya mau tapi anaknya nggak mau, wah itu bahaya sekali gitu. Ya, itu aja. Terus kalau misalnya organisasi-organisasi sekolah yang
setara gitu, setara dengan OSIS selain pramuka, apakah ada lagi gitu misalnya tentang sains, jadi yang bukan sebagai ekskul gitu Bu. Itu aja sih Bu yang ingin saya tanyakan supaya benar-benar kita bantu, kita dukung program sekolah dengan minat anak gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tania. Oke, mungkin untuk pertanyaan ini spesialisasinya Pak Irwin ya. Mangga Pak Irwin. Bagaimana nih katanya ada kriteria khusus atau ada seleksi khusus apa yang harus diperlukan sehingga biar masuk OSIS nih. Terus kalau misalkan nggak masuk, apakah selain pramuka ada lagi yang kegiatannya atau organisasinya seperti OSIS gitu. Oke, mangga Pak Irwin. Siap, terima kasih Bu Ais. Oke, terima kasih juga untuk Ibunda Tania, Ananda Tania ya untuk pertanyaannya terkait dengan OSIS ya. Bagaimana? Apakah anak saya bisa masuk OSIS? Tentu saja bisa Bu ya. Semua putra-putri, ayah bunda semuanya memiliki kesempatan untuk menjadi pengurus OSIS ya. Dan alhamdulillah memang di kita sudah dari sejak awal memang kita sudah juga ada OSIS ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pengurus OSIS? Ya tentunya, nah kami biasanya di awal tahun ajaran baru, ya sekitar bulan Agustus itu akan dibuka pendaftaran untuk perekrutan anggota OSIS yang baru, ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa mengikuti prosedur dari awal. Pertama adalah mendaftar, ya. Kemudian setelah mendaftar nanti akan ada seleksi ya. Pertama seleksi secara administrasi ya. Secara administrasi itu juga kami nanti akan mendapatkan informasi juga dari wali kelas ya, wali kelasnya juga. Khususnya untuk yang kelas 8 ya. Kalau yang kelas 7 memang untuk seleksi administrasi ini belum begitu kami perketat ya, tapi kalau untuk kelas 8 itu sudah cukup kami perketat terutama bagi siswa-siswa yang banyak tunggakan tugas ya. Nah, karena kami tidak mau nanti ya ketika mereka menjadi pengurus OSIS ya dengan kesibukan-kesibukan khawatir nanti memang tugas-tugas yang utamanya malah semakin tertinggal ya, seperti itu. Jadi semua siswa memiliki kesempatan, kemudian yang kedua itu nanti silakan untuk daftar, kemudian nanti akan diseleksi ya, diseleksi. Setelah diseleksi nanti mereka administrasi mereka mengikuti LDKS ya, latihan dasar kepemimpinan dari awal ya. Jadi kita akan lihat juga leadership-nya di sana seperti apa. Nah, kalau memang dinyatakan lulus maka insya Allah akan bisa menjadi pengurus OSIS nanti untuk satu periode ya, untuk satu periode. Nah, kemudian selain OSIS, apakah ada organisasi yang lain yang bisa diikuti oleh siswa selain OSIS dan pramuka? Ada organisasi ROHIS. Ya, ROHIS itu yang keagamaannya, Bu, ya, keagamaan ya. Jadi itu organisasi yang memang ada di sekolah untuk mengembangkan jiwa leadership siswa, ya. Nah, ada pramuka, ada ROHIS, kemudian juga ada OSIS ya. Nah, kalau di luar itu mungkin ada RBL ya. Cuman RBL itu memang masih masuk dalam kategori eskul ya untuk pada saat ini penelitian ya untuk RBL ini ya. Nah, itu saja mungkin Ibunda daripada Ananda Tania ya jawaban dari saya. Mudah-mudahan itu memberikan jawaban yang diharapkan. Terima kasih Pak Irwin atas jawabannya. Bagaimana Ibu Tania? Seperti itu mungkin untuk kegiatan OSIS, Pramuka, dan ROHIS. Sementara ini organisasi yang selain eskul ya, Bapak Ibu. Ibu Tania, apakah sudah cukup puas? Cukup jelas. Oke, mungkin ini ya Ibu Tanianya. Oke, Bapak Ibu, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Barangkali ada Bapak Ibu yang masih penasaran ingin bertanya. Silahkan kami. Oke, barangkali ada lagi selain Ibu Tania dan Ibu Citra tadi. Ya Bu, ini saya ada. Oke, mangga Ibu dengan Ibu siapa?
dengan Ibu Yesi, Bu. Oke, Anak- mangga Ibu Yesi. Ya, mangga. Mangga silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Setelah mendengar tadi penjelasan mengenai sosialisasi di Alpha Centauri, alhamdulillah mungkin ya saya berharaplah mudah-mudahan anak saya juga bisa menunjukkan apa sih ya karakternya yang baik atau dari segi akademik juga baik gitu. Tapi di salah satu juga kemampuan anak itu kan ada kelebihannya juga ya Bu ya, terutama di sini anak saya tuh memiliki apa sih aktivitas yang di luar akademiknya juga aktif juga gitu, seperti olahraga ya gitu Ibu ya. Jadi di sini anak saya aktif di olahraga taekwondo. Nah, dia juga suka mengikuti event-event nasional juga daerah juga provinsi juga. Nah, di sini saya sih berharap dari sekolah juga ya lebih memperhatikan juga kemampuan anak di bidang olahraga gitu ya Bu ya di situ. Nah, ini saya pengen tahu juga dalam bentuk dukungan seperti apa dari sekolah untuk kan biasanya suka ada event-event kegiatan di luar gitu ya, di luar sekolah ada pertandingan atau hal-hal dia maksudnya di luar sekolah gitu kan ada kegiatan event-event besar gitu. Nanti ini support ke anaknya ini dalam bentuk apa gitu ya? Bisa mengikuti ada pembinaan dari guru di sekolahnya, guru olahraganya atau seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yesi atas pertanyaannya. Mangga Pak Irwin, ini spesialis Pak Irwin ini, mangga. Oke, terima kasih Ibu Yesi untuk pertanyaannya ya terkait dengan dukungan ya. Nah, pertama memang di sekolah di kita juga memang ada eskul taekwondo Bu ya. Alhamdulillah juga anak-anak sudah mencapai prestasi internasional juga. Bahkan di tahun 2020 sebelum pandemi ya, kalau tidak salah terakhir itu kita mengirimkan 7 siswa untuk mengikuti event internasional di Bali dan alhamdulillah ketujuh-tujuhnya mendapatkan medali emas ya pada saat itu di Bali ya mengikuti lomba. Nah, untuk kegiatan seperti olahraga juga kami insya Allah Bu sangat kami support sekali ya untuk anak-anak untuk mengembangkan bakatnya di bidang olahraga ya, di bidang olahraga apapun yang mereka miliki ya. Nah, sekarang itu yang sudah bagus di sekolah kita pengembangannya adalah basket, ada futsal ya, kemudian taekwondo, kemudian ada eskul badminton, kemudian renang, bahkan panahan Bu. Ya, panahan juga kita alhamdulillah sudah menghasilkan juga atlet untuk provinsi ya. Sudah ada atlet panahan dari SMP Alpha Centauri dan sekarang sudah sekolah di SMA Alpha Centauri juga. Itu atlet dari SMP dari hasil pembinaan eskul ya, eskul panahan di SMP Alpha Centauri ya. Kemudian supportnya seperti apa? Ya tentunya kami juga ada pelatih-pelatih ya, pelatih-pelatih eskul ya, dan itu pelatih-pelatih eskul yang kami miliki, alhamdulillah mereka yang memang yang betul-betul kompeten dalam bidangnya ya. Untuk taekwondo sendiri itu sekarang pelatihnya dari TBI Bu, ada Sabam Prapto ya, Sabam Prapto mungkin cukup dikenal juga ya untuk di bidang taekwondo. Nah, itu yang melatih taekwondo di SMP Alpha Centauri ada Sabam Prapto ya. Alhamdulillah selain memang anak-anak yang dilatih di sekolah, mereka juga Sabam Prapto juga memberikan waktu tambahan untuk latihan di TBI ya. Karena kalau untuk eskul itu di sekolah kita memang cuma 1 hari untuk taekwondo, tapi bagi siswa-siswa yang mau mengikuti lomba biasanya diminta untuk mengikuti tambahan di TBI ya. Nah, itu Bu untuk ininya. Kemudian kalau siswa-siswa misalnya mau mengikuti lomba di luar seperti apa? Biasanya kita berikan dispensasi Bu ya, dari sekolah diberikan dispensasi untuk mengikuti lomba. Namun memang ada juga nanti kesepakatan dengan siswa. Jadi mata pelajaran yang ditinggalkan selama mereka ikut lomba itu
mereka harus memang tetap mengejarnya, ketertinggalannya, ya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya dalam 2 atau 3 hari dia mengikuti lomba, maka di 2-3 hari itu kalau memang ada tugas di mata pelajaran yang ditinggalkan, tetap memang harus nanti dikejar dengan cara menghubungi secara langsung ke guru mata pelajarannya, ya. Nah, itu bentuk-bentuk support dari kami. Kemudian untuk apresiasi yang kami berikan, ya apresiasi yang kami berikan untuk siswa-siswa yang berprestasi dalam bidangnya, biasanya kami satu ya diumumkan pada saat upacara, ya itu juga menjadi suatu kebanggaan ya untuk siswa. Kemudian di kami sistem kredit poin tadi itu Bu ya, untuk di tata tertib itu ada poin prestasi. Jadi setiap siswa mengikuti lomba, kami akan berikan tambahan poin prestasi, dan poin prestasi ini nanti akan dikumpulkan sampai akhir tahun ajaran. Nah, di akhir tahun ajaran kami akan umumkan ya peraih poin tertinggi untuk poin prestasi itu siapa, ya, dan kami insya Allah ada sedikit lah ya sebagai apresiasi, ada hadiah ya, ada hadiah dan juga diberikan sertifikat dari sekolah ya bahwa di periode tahun ajaran ini adalah siswa-siswa yang berprestasi dalam non akademis, ya. Nah, jadi insya Allah kami sangat mensupport sekali bagi siswa-siswa yang ingin mengembangkan bakat dan minatnya di SMP Alfa Centauri, baik dari bidang olahraga, sains, bahasa ataupun seni, ya kami semuanya support. Ya, demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Irwin, seperti Ya. itu Ibu Yesi. Tapi insya Allah untuk mata pelajaran mungkin karena kita punya LMS Kanvas, nah anak-anak itu nggak akan ketinggalan penjelasan dari gurunya karena mereka bisa langsung masuk ke LMS Kanvas dan melihat, oh ini nih materi yang belum kemarin kelewat oleh saya. Mereka bisa mempelajarinya di situ Ibu Bapak. Seperti itu Bu Yesi, bagaimana? Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama Bu. Insya Allah kita sangat dukung sekali kalau masalah prestasi event-event yang ingin anak ikutin ketika mereka akan mengikuti sebuah lomba ya Ibu, karena memang anak itu setiap anak unik, mereka mempunyai kelebihan tersendiri seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dan perhatiannya pagi ini. Untuk sesi tanya jawab mungkin cukup Bu Yeni ya. Kami serahkan kembali karena waktunya sudah habis. Kami serahkan kembali kepada tim PPDB. Mohon maaf Bapak Ibu bila kami ada kekurangan. Selamat melaksanakan aktivitas kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ois dan para pemateri ya yang sudah memaparkan bagaimana program sekolah di SMP Alfa Centauri. Baik, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara ini, izinkan saya memberikan dulu sedikit pengumuman tentang tes akademik yang akan dilaksanakan besok. Diharapkan untuk semua peserta yang akan mengikuti tes akademik besok hadir pada pukul 7.30. Lalu selesai tes akademik pada pukul 10.00. Adapun peralatan yang harus dibawa, laptop berikut chargerannya, gitu ya, alat tulis, tumbler, dan masker ganti. Nah, untuk pengumuman kelulusan PPDB gelombang 2, insya Allah akan diumumkan pada hari Rabu pukul 13.00 di web PPDB. Nah, berikutnya mungkin tadi di chat box ya sudah saya share link absensi untuk kegiatan ini. Ada beberapa yang belum mengisi, silahkan diisi ya Bapak Ibu. Dan mungkin yang terakhir sebelum menutup ada permintaan untuk foto untuk sesi foto terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk on kamera dipersilahkan on kamera terlebih dahulu. Ya, terima kasih yang sudah on kamera.
Bentar, saya cek dulu. Sekali lagi, kita akan sesi foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi dipersilahkan untuk on kamera terlebih dahulu. Oke. Saya mulai. Silakan berikan pose terbaik Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Untuk slide pertama, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, sekarang untuk slide kedua di saya. 1, 2, 3. Oke. Iya. Ya, baik Bapak Ibu, rangkaian acara untuk sosialisasi hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kami dari Panitia PPDB mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di acara sosialisasi ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti sosialisasi ini dapat lebih meyakinkan gitu ya Bapak Ibu semua untuk menjadi bagian dari keluarga SMP Alpha Centauri. Terima kasih banyak dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya. Izin live Bu. Assalamualaikum. Ibu. Terima kasih, Waalaikumsalam.